Kisah ini adalah kejadian nyata yang diungkap dalam postingan Twitter milik Simple Man yang pada awalnya salah satu narasumber tidak ingin kisahnya ditulis. Diawali dengan sekelompok mahasiswa bernama Nur, Widya, Ayu, Anton, Wahyu, dan Bima. Mereka sedang melakukan KKN di desa terpencil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Di antara mereka semua, Nur adalah yang paling berhati-hati dalam bertindak dan berucap, serta dia selalu menjaga sikapnya. Pada saat sebelum memasuki desa, Nur melihat seorang bapak tua yang seakan memperingatkan dia agar tidak memasuki desa itu lebih jauh. Namun, karena Nur tidak paham apa yang dimaksud bapak itu, dia tetap melanjutkan perjalanannya bersama teman-temannya. Dalam perjalanan tersebut, Widya seperti mendengar suara gamelan. Dia juga melihat seorang wanita yang menari di kedalaman hutan. Sesampainya di desa, kita diperkenalkan kepala desa bernama Pak Prabu. Dan kemudian beliau mengajak anak-anak itu berkeliling desa. Bu, titip arek-arek ya? Dijelaskan apabila di desa itu dulu dilakukan penumbalan anak perempuan dengan tujuan agar desa itu makmur. Tak berselang lama, Nur seperti melihat sosok hitam besar bermata merah yang selalu memperhatikannya. Dikatakan ada sebuah tempat keramat bernama Tapak Tilas. Tempat itu berada di hutan dan perbatasannya ditandai dengan adanya gapura yang dipenuhi sesajen. Dengan serius Pak Prabu mengingatkan agar anak-anak tidak masuk ke Tapak Tilas. Hari terus berganti. Widya dan Nur terus diganggu oleh sesuatu di desa itu. Namun, ada perbedaan dari apa yang mereka alami. Nur hanya mengalami gangguan penampakan, sedangkan Widya bahkan dia sampai kerasukan. Rupanya, menurut penerawangan dari Mbah Buyut, seseorang yang biasa dikatakan adalah seorang pintar dan tetua di desa itu, Nur dan Widya memiliki darah hangat, sesuatu yang sangat disukai oleh makhluk gaib dan juga jin. Hal itu dibuktikan saat kopi hitam tanpa gula yang sebenarnya sangat pahit, justru terasa manis saat mereka minum. Kemudian dari sini juga terungkap apabila Nur memiliki sosok penjaga. Sosok tersebut bernama Mbah Dok. Itulah yang menyebabkan Badara Wuhi, jin yang ada di desa itu, tidak bisa mendekati Nur dan hanya menarget Widya. Esoknya, Anton mengatakan kepada Nur apabila dia sering mendengar suara desahan di kamar Bima. Mereka pun segera mengecek kamar itu. Ternyata, tanpa diketahui oleh Nur dan Anton, Bima sedang melakukan ritual guna-guna kepada Widya. Toh, percaya aku sekarang. Rupanya Badara Wuhi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mempengaruhi Bima. Dia masuk ke alam mimpi Bima dan menunjukkan Widya yang badannya penuh terlilit ular. Badara Wuhi menjelaskan cara untuk menyelamatkan Widya. Caranya adalah dengan memakaikannya kawah turi yang berada di Tapak Tilas. Esoknya, Bima pun nekat memasuki Tapak Tilas sendirian demi mengambil benda yang disebutkan oleh Badara Wuhi. Singkat cerita, Bima menyuruh Ayu untuk memberikan kawah turi itu ke Widya.
Namun Ayu yang ternyata menyukai Bima malah menyembunyikan benda itu dan kemudian mengatakan apabila benda itu telah hilang. Tentu Bima sangat marah. Hal itu diketahui oleh Nur yang semakin membuatnya penasaran. Ibadahku ya ibadahku, duduk urusanmu. Malam hari, Nur diperingatkan oleh Badarawuhi agar dia tidak ikut campur dengan apa yang dialami oleh teman-temannya. Rupanya, Ayu juga telah diperdaya oleh Badarawuhi. Ojo diterusno Yondo. Melok-melok apa? Dia diberikan selendang penari berwarna hijau untuk memikat Bima agar jatuh cinta kepadanya. Hingga kemudian mereka melakukan hubungan intim di tapak tilas. Hari demi hari berganti. Setiap malam Bima selalu menuju tapak tilas dan menjadi pemuas nafsu Badarawuhi. Hal itu tanpa sengaja diketahui oleh Widya yang curiga dan sengaja mengikuti. Terlihat Bima sedang berendam dengan banyak ular yang rupanya itu adalah anak dari Badarawuhi. Widya yang melihat itu langsung mencoba kabur dari tempat itu, namun dia dibawa ke alam gaib oleh jin. Di sana, Widya melihat Ayu yang dipaksa menari untuk menghibur makhluk penunggu tapak tilas. Ayu telah dijadikan budak oleh Badarawuhi dan harus menari di sana selamanya. Di desa terlihat raga Ayu yang sedang sekarat. Rupanya yang dilihat Widya itu adalah roh Ayu. Mbah Buyut yang mengetahui hal itu kemudian menolong Widya dengan berubah wujud menjadi anjing hitam. Dia menuntun wanita itu untuk bisa kembali pulang ke desa. Ayu yang melihat itu hanya bisa menyesali keputusannya dan kemudian melanjutkan menari bersama makhluk gaib tapak tilas. Beberapa saat kemudian, tubuh Bima juga ditemukan oleh warga di sana. Sama seperti kondisi Ayu, Bima juga sekarat. Mbah Buyut yang telah kembali bersama Widya mengatakan kepada Nur bahwa dia tidak bisa menyelamatkan kedua temannya itu karena dosa yang mereka lakukan sudah terlalu besar. Selang 4 hari setelah mereka memutuskan untuk kembali dari desa itu, Bima akhirnya meninggal. Disusul Ayu 3 bulan kemudian. Dan cerita pun berakhir.